Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah pondasi iman yang kuat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Boleh kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, usia muda merupakan usia yang sangat rawan dan banyak membawa anak-anak muda terhadap pengaruh buruk. Jika di usia muda kita sudah salah jalan, sudah salah melangkah, maka kemudaan dan fajar hidup kita akan sia-sia. Maka sangat penting bagi anak-anak muda untuk membangun kepribadiannya dengan suatu pondasi yang kuat. Dan pondasi ini berbicara tentang kehidupan rohani. Pada pagi hari ini, saya mengajak para pemuda untuk bisa hidup dengan memiliki pondasi iman yang kuat lewat renungan penuntun kehidupan setiap hari. Yang pertama yaitu Yesus Kristus adalah pondasi utama dalam mempertahankan kelakuan bersih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa nafsu orang muda tidak lepas dari percabulan, bahkan suka mencari kesenangan yang dapat memuaskan jiwa dan hasratnya. Dan itu seringkali membawanya kepada jurang maut dan masuk dalam kehampaan yang teramat sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Untuk itu, pemuda yang takut akan Tuhan dan mengenal firman Tuhan tidak akan masuk ke dalam hasrat dunia yang membawa kehancuran itu. Sebab dia percaya bahwa hidupnya sudah dikuduskan oleh darah Kristus, darah yang adalah sumber kehidupan. Yang kedua yaitu firman itu penuntun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan jalan kebenaran yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak muda memilih jalan sendiri sehingga kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab menyimpang dari jalan Tuhan merupakan bentuk ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan pagi hari ini mengajak agar kita taat kepada firman Tuhan. Sebab ketaatan kepada Tuhan merupakan hal yang mutlak yang harus ada di dalam diri anak-anak muda. Hal yang harus kita lakukan yaitu dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Maka akan ada banyak pelajaran yang kita dapatkan yang akan mengingatkan kita banyak hal sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan dunia yang membawa kita kepada kehancuran itu. Yang ketiga yaitu konsumtif akan firman. Artinya, gaya hidup anak muda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Jadi, ketika seorang muda memilih untuk mempertahankan kelakuannya bersih, maka ia harus mampu menjaga dirinya dari segala keinginan dunia ini. Karena ketika kita melihat ada banyak anak-anak muda zaman sekarang ini lebih fokus kepada gaya hidup yang serba mewah tanpa mempertimbangkan apa yang lebih ia perlukan. Maka tugas kita adalah mengajak anak-anak muda untuk hidup menurut kehendak Tuhan, dan pengetahuan akan firman Tuhan itu akan menjadi suatu pedoman dan standar kehidupan anak-anak muda setiap saat. Untuk itu, kita sebagai orang muda Kristen harus pintar menata hidup agar tidak terpengaruh terhadap dampak buruk atau gaya hidup kekinian. Sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan harus bisa menjaga kekudusan kita. Sebab kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Karena gaul di mata Tuhan berarti hidup dalam kemurnian. Boleh kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Anak muda Kristen sejati memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh gaul atau berpenampilan sesuai tren saat ini. Tetapi kita harus punya prinsip yang kuat. Bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu berkenan bagi Allah. Marilah kita belajar menjadi anak muda yang gaul di hadapan Tuhan. Jadi anak kesayangan Tuhan yang memiliki sikap takut akan Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.